Enea Bastianini secara resmi sudah memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit KTM Tech3 pada musim depan. Pengumuman peresmian Enea Bastianini ini dibarengi dengan pengumuman rekan satu tim barunya di KTM Tech3 pada musim depan, yakni Maverick Viñales. Posisi Bastianini di tim pabrikan Ducati Lenovo memang sudah tidak aman sejak musim debutnya bersama dengan tim pabrikan Ducati, di mana ia yang dibekap oleh cedera di awal musim, dan setelahnya ia sering absen dan tidak bisa kembali lagi pada performa terbaiknya. Ia justru kesulitan dalam menaklukkan motor Ducati Desmosedici GP. Dengan seringnya absen, membuat prestasinya juga merosot sangat tajam pada musim debutnya itu. Ia hanya meraih sekali kemenangan di MotoGP Sepang 2023, di mana itu jelas saja tidak akan menyelamatkan posisinya dari ancaman Jorge Martin yang sangat berambisi ke tim pabrikan. Bastianini sejatinya memulai musim ini tidak terlalu buruk, namun Martin jauh lebih baik ketimbang dirinya. Posisi Enea Bastianini di tim pabrikan Ducati Lenovo tidak hanya diancam oleh Jorge Martin saja, melainkan ada nama lainnya, yakni Marc Marquez. 3 pembalap berebut satu kursi pada musim depan. Jorge Martin menjadi yang terdepan karena murni dari hasil pencapaiannya di musim ini. Marc Marquez dengan cepatnya beradaptasi dengan lingkungan terbaru di tim Ducati, termasuk juga dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Enea Bastianini opsi yang sepenuhnya tidak memiliki peluang apapun untuk mempertahankan kursinya. Meskipun gonjang-ganjing perihal kursinya akan hilang begitu saja, Bastianini tetap legowo apabila ia tidak dipertahankan di kursi tim pabrikan Ducati, dan opsi paling realistisnya adalah ke Pramac Racing atau kembali ke Gresini Racing. Bestia juga sempat diisukan akan merapat ke tim Aprilia Racing menggantikan posisi Alex Espargaro yang pensiun, karena sinyal kuatnya muncul dari pernyataan resmi langsung dari Massimo Rivola yang ingin memprioritaskan pembalap asal Italia untuk skuad tim asal Noale itu. Rumor kian kencang mengarah ke Aprilia Racing, namun tak diduga-duga tim Aprilia Racing justru mengumumkan bahwa Jorge Martin yang dipilih untuk menggantikan posisi Alex Espargaro. Setelah itu, Marc Marquez juga resmi ke tim Ducati Lenovo. Hal itu sudah bisa ditebak karena kandidat kuatnya hanyalah Martin dan juga Marquez saja. Bastianini pun dirumorkan cuma punya opsi untuk ke Pramac Racing atau ke Gresini Racing. Namun, dengan berita di awal musim di mana Pete Beirer merasa sangat kecewa dengan penampilan Jack Miller dan juga Augusto Fernandez di dalam skuad tim KTM, membuat rumornya yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Rumor Bastianini ke KTM Tech3 sangat kencang, bahkan lebih kencang dari saat ia dirumorkan akan ke Aprilia Racing. Berselang waktu yang lumayan lama setelah MotoGP Italia, Enea Bastianini secara resmi bergabung ke tim satelit KTM Tech3 bersama dengan Maverick Viñales. Tawaran KTM jelas membuat Bestia lebih tertarik. Selain proyek yang jelas dan ambisi yang harus dipenuhi, KTM juga memiliki motor yang cukup kompetitif untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Bahkan motor KTM RC16 juga bisa menjadi satu-satunya motor yang mampu menyamai performa motor Ducati Desmosedici GP di beberapa kesempatan balapan. Ditambah ada peran krusial dari Dani Pedrosa juga sebagai test rider, di mana itu akan menjadi daya tarik tersendiri jika proyek KTM ini jauh lebih jelas ketimbang Aprilia Racing yang cuma begitu-begitu saja. Bastianini jelas tidak akan ragu untuk menandatangani kontrak dengan tim yang punya proyek yang sangat jelas di masa depan. Apalagi KTM ini ambisinya patut kita acungi jempol. Berbagai macam cara KTM membangun motor mereka agar tetap kompetitif di MotoGP. Motor KTM RC16 ini terkenal dengan entry corner yang sangat bagus, di mana motor KTM RC16 sangat enak saat diajak sliding.
Power sliding dari motor KTM RC16 ini mengadopsi gaya balap yang dimiliki oleh Brad Binder, di mana roda belakang motor akan dilemparkan keluar sebelum memasuki tikungan, seolah-olah roda kehilangan traksi. Namun sebenarnya itu memanfaatkan putaran cepat roda belakang untuk memasuki tikungan tanpa kehilangan banyak power saat melibas tikungan. Maka dari itu, dengan datangnya Bastian ini akan menambah beberapa wawasan baru mengenai motor Ducati Desmosedici GP yang akan diaplikasikan ke motor KTM RC16, supaya motor KTM RC16 menjadi motor dengan paket lengkap untuk mengatasi kedikdayaan motor Ducati Desmosedici GP. Bastian ini akan disupport langsung dengan motor spesifikasi pabrikan. Karena itu, sudah menjadi perjanjian KTM dengan Tech3 di musim 2019 lalu. Jadi, Bastian ini bisa ikut andil dalam mengembangkan motor KTM RC16 juga. Pengalamannya dengan motor Ducati jelas sangat dibutuhkan oleh KTM. Bastian ini juga tak ragu menyebut bahwa motor KTM RC16 merupakan motor yang mendekati motor Ducati Desmosedici GP. Konsistensi motor KTM RC16 di MotoGP musim ini dapat terlihat jelas dari penampilan Pedro Acosta yang membuktikan omongan Bastian ini bukanlah sebuah lelucon belaka. KTM akan menjadi tempat yang ideal bagi Enea Bastian ini yang kini sedang kesulitan dalam menemukan ritmenya dan kepercayaan dirinya yang seolah-olah menghilang bersama dengan tim Ducati. Dengan proyek menjanjikan dari KTM ini harusnya bisa menumbuhkan kembali hasratnya dalam membalap dan hasratnya ingin meraih podium maupun kemenangan. Kini KTM seolah-olah bisa membentuk dream team yang sangat ideal di 2 musim ke depan. Apakah ini bisa disebut sebagai dream team? Kita juga tidak tahu. Kita saksikan saja selama 2 musim berikutnya. Apakah ini bisa disebut dream team atau hanya tim biasa-biasa saja? Dan juga kita biasa menyebutnya tim mediocre.